Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Darul Arqam dan hijrah ke negeri Habasyah. Ketika gangguan kaum Quraisy sudah tidak bisa dibendung lagi, mulai dari gangguan berupa perkataan hingga penyiksaan terhadap Nabi sendiri dan kaum muslimin, beliau mengambil dua langkah strategis untuk mengamankan kaum muslimin dan dakwah agama Islam. Langkah pertama, Nabi membuat Darul Arqam. Langkah kedua, Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Darul Arqam adalah rumah salah satu sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Rumah ini digunakan sebagai sekretariat atau markas dakwah dan tempat pendidikan bagi kaum muslimin. Darul Arqam adalah rumah yang berada di kaki Bukit Sofa dan jauh dari pantauan musuh, sehingga sangat strategis jika digunakan sebagai tempat berlindung bagi kaum muslimin. Di Darul Arqam inilah beliau memupuk keimanan kaum muslimin dan mengajarkan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran sekaligus hikmahnya. Dengan adanya Darul Arqam, kaum muslimin lebih leluasa dalam menjalankan ibadah dan aktivitasnya. Mereka bisa menerima wahyu-wahyu atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan tenang. Selain itu, kaum muslimin juga bisa membuka kesempatan bagi mereka-mereka yang ingin masuk Islam tanpa diketahui oleh pihak musuh. Di Darul Arqam, Nabi berkumpul bersama kaum muslimin secara sembunyi-sembunyi. Sebab kalau Nabi berkumpul secara terang-terangan, pasti kaum Quraisy akan berusaha menghalangi dan mengganggu mereka dengan cara yang kasar. Jika saat itu dakwah dilakukan secara terang-terangan, dikhawatirkan terjadi bentrokan fisik dan pertumpahan darah di antara kedua belah pihak. Dan hal ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, kaum muslimin sedang melakukan sholat di suatu tempat yang jauh dari keramaian. Lalu ada beberapa orang Quraisy yang melihatnya. Mereka langsung mencaci maki dan menyerang kaum muslimin. Di tengah-tengah keributan itu, Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil memukul salah satu orang Quraisy hingga berdarah. Dan inilah pertumpahan darah pertama dalam Islam. Jika bentrokan fisik seperti ini terus terjadi berulang-ulang, maka dampaknya justru akan mengancam eksistensi atau keberadaan kaum muslimin sendiri. Atas pertimbangan inilah, akhirnya Nabi memutuskan untuk membuat Darul Arqam sebagai tempat bagi kaum muslimin merahasiakan keislamannya, ibadahnya, dan pertemuannya dengan kaum muslimin yang lain. Sementara Nabi sendiri tetap berdakwah secara terang-terangan, sebab ini memang tugas seorang Nabi dan Rasul yang tidak mungkin beliau tinggalkan. Selain membuat Darul Arqam, Nabi juga memerintahkan kaum muslimin untuk mengamankan diri mereka dan agama mereka dengan cara berhijrah ke sebuah kerajaan penganut agama Nasrani, yaitu negeri Habasyah, yang sekarang kita kenal dengan negara Ethiopia. Di tahun kelima kenabian, atau 5 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi, gangguan kaum Quraisy semakin memuncak dan tidak bisa dihentikan lagi. Hal inilah yang membuat kaum muslimin mulai tidak betah tinggal di kota Mekah. Mereka terus memikirkan cara bagaimana menyelamatkan diri dari penganiayaan yang amat pedih ini. Bersamaan dengan itu, Allah menurunkan ayat yang mengisyaratkan agar kaum muslimin hijrah atau berpindah, sekaligus menegaskan bahwa bumi ini tidaklah sempit. Allah berfirman, "Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas." Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Nabi Muhammad sangat paham bahwa Najasyi, sang raja negeri Habasyah, adalah pemimpin yang adil. Tidak ada satupun orang yang diperlakukan zalim di kerajaannya. Lalu beliau memerintahkan kaum muslimin hijrah ke sana untuk menyelamatkan diri dan agama mereka. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, maka berangkatlah beberapa kaum muslimin ke negeri Habasyah. Jumlah mereka 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Orang yang menjadi pemimpin dalam perjalanan hijrah ini
adalah Utsman bin Affan didampingi istrinya, yaitu Ruqayyah sang putri Nabi Muhammad. Rombongan hijrah ini berangkat secara sembunyi-sembunyi di tengah gelapnya malam agar tidak diketahui oleh pihak musuh. Mereka mengarah ke laut menuju pelabuhan. Secara kebetulan, kaum muslimin berhasil menumpang ke dua buah kapal dagang yang akan pergi menuju negeri Habasyah. Di sisi lain, rupanya orang-orang Quraisy mulai menyadari bahwa kaum muslimin pergi meninggalkan kota Mekah. Mereka segera mengejar, namun ketika mereka tiba di pelabuhan, kaum muslimin sudah berlayar dengan kapalnya. Pada akhirnya kaum muslimin sampai di negeri Habasyah dan tinggal di sana dengan tenang, serta diperlakukan baik oleh rajanya. Pada bulan Ramadan tahun kelima kenabian, Nabi Muhammad pergi menuju Masjidil Haram. Di sana ada kaum Quraisy yang sedang berkumpul. Nabi mendekati mereka dan langsung membacakan surat An-Najm. Hal inilah yang membuat mereka terkejut, karena memang mereka belum pernah mendengarkan bacaan surat An-Najm. Selain itu, sebelumnya mereka juga sudah sepakat akan selalu membuat kegaduhan jika mendengarkan bacaan Al-Quran. Namun kali ini, mereka seakan-akan terbius oleh bunyi bacaan surat An-Najm. Mereka hanya bisa diam mendengarkan bacaan surat An-Najm yang dibacakan oleh Nabi. Kalam Allah yang indah ini merupakan kalimat terbaik yang pernah mereka dengarkan. Mereka terkagum-kagum sehingga lupa membuat kegaduhan seperti yang biasa mereka lakukan. Setiap orang menyimaknya dengan seksama. Nabi membacanya hingga sampai penutup surat yang berbunyi, "Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia." Al-Quran Surat An-Najm ayat 62. Kemudian Nabi Muhammad bersujud, sementara kaum Quraisy secara serentak juga ikut bersujud. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengendalikan diri. Keindahan bacaan dan kebenaran kandungan isi Al-Quran mampu mengikis rasa dengki yang selama ini tertanam dalam hati kaum Quraisy. Mereka tidak mampu menahan diri untuk tidak bersujud kepada Allah. Mereka jatuh tersungkur merasakan keagungan firman Allah. Mereka melakukan sendiri apa yang selama ini mereka benci. Ketika berita ini tersebar, mereka mendapat kecaman dan caci makian dari kaum Quraisy lain yang saat itu tidak hadir. Bukannya beriman kepada Allah, akan tetapi peristiwa ini malah menjadi bahan untuk memfitnah Nabi Muhammad. Mereka mengatakan bahwa Nabi ikut memuji berhala seperti yang biasanya mereka lakukan. Fitnah ini mereka sebarluaskan agar menjadi alasan sujud mereka bersama Nabi saat itu. Namun ini bukanlah hal yang aneh, karena kaum Quraisy memang sudah terbiasa memaksakan pendapat dengan cara berbohong dan mengarang cerita sesuai dengan keinginannya sendiri. Bahkan berita sujudnya kaum Quraisy ini juga didengar oleh kaum Muhajirin, namun dengan versi yang berbeda. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam yang hijrah di negeri Habasyah. Berita yang sampai kepada kaum Muhajirin, yaitu orang-orang Quraisy, telah bersujud bersama Nabi dan sudah masuk Islam. Hal inilah yang membuat mereka memutuskan untuk pulang. Ketika perjalanan sudah mendekati kota Mekah, mereka baru mengetahui bahwa kabar yang telah mereka terima adalah kabar bohong. Sehingga sebagian dari kaum Muhajirin itu ada yang kembali ke negeri Habasyah, dan sebagian yang lain memilih untuk memasuki kota Mekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Setelah itu, siksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy semakin menjadi-jadi. Kemudian Nabi mengutus kaum muslimin yang masih tinggal di Mekah untuk menyusul hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah pada fase kedua ini lebih berat daripada fase pertama, sehingga kaum muslimin harus penuh persiapan yang matang, sebab pihak musuh juga sudah siap untuk menghadang perjalanan hijrah mereka. Untungnya kaum muslimin bergerak lebih cepat dan Allah memudahkan perjalanan mereka, hingga akhirnya kaum muslimin berhasil sampai di negeri Habasyah sebelum kaum Quraisy mengejarnya. Jumlah kaum muslimin yang hijrah di fase kedua ini sekitar 83 orang laki-laki, sedangkan perempuannya sekitar 18 orang. Ketika kaum Quraisy mengetahui bahwa orang-orang Islam yang hijrah semakin banyak, mereka iri hati.
Mereka tidak rela jika orang-orang Islam hidup aman dan tenang di negeri Habasyah. Lalu kaum Quraisy mengutus 2 orangnya yang terkenal paling licin dan paling cerdik. 2 orang tersebut adalah Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Sebelum kedua utusan itu berangkat, kaum Quraisy membekali mereka berdua hadiah-hadiah mewah yang menggiurkan untuk diberikan kepada Najasyi dan para petinggi kerajaan. Ketika sampai di negeri Habasyah, Amr dan Abdullah langsung menemui petinggi kerajaan dan membagikan hadiah-hadiah yang mereka bawa. Keduanya juga meminta bantuan para petinggi kerajaan untuk membantu merayu Najasyi agar mau memulangkan kaum muhajirin yang tinggal di sana. Pada akhirnya kedua belah pihak sepakat dan mereka langsung pergi menghadap Najasyi. Kedua utusan Quraisy berkata kepada Najasyi, "Wahai Baginda Raja, ada sekelompok orang bodoh yang mengungsi di negerimu ini. Mereka telah keluar dari agama nenek moyangnya, dan agamanya pun juga berbeda dengan agamamu. Mereka telah mengikuti agama baru yang mereka buat sendiri. Kami datang ke sini diutus oleh para pemimpin dan keluarga orang-orang bodoh itu, agar Baginda mau memulangkan mereka kepada kaumnya." Lalu para petinggi kerajaan mulai ikut berbicara. "Wahai Baginda Raja, apa yang dikatakan oleh mereka berdua memang benar. Pulangkan saja orang-orang bodoh itu ke negeri asalnya." Dengan bijaksana, Najasyi memilih untuk memanggil kaum muhajirin, karena dia ingin memastikan kebenaran dari ucapan kedua utusan Quraisy. Setelah kaum muhajirin hadir di istana, Najasyi bertanya, "Wahai kalian, agama apa yang membuat kalian tinggal di negeriku dan memilih untuk berpisah dengan kaummu?" Juru bicara yang dipilih oleh kaum muhajirin saat itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far berkata, "Wahai Baginda Raja, dulunya kami adalah para penyembah berhala. Kami melakukan hal-hal buruk yang sangat keji, dan golongan orang-orang terkuat di antara kami menindas golongan orang-orang lemah. Kondisi kami terus seperti itu, hingga akhirnya Allah mengutus seorang nabi di antara kaum kami. Dan kami sangat paham betul dengan nabi itu, mulai dari nasabnya, amanahnya, kejujurannya, dan kesucian dirinya. Nabi kami mengajak untuk menyembah Allah semata. Beliau meminta kami melepaskan diri dari berhala yang disembah oleh nenek moyang kami terdahulu. Beliau memerintahkan kami untuk selalu berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan atau melakukan pertumpahan darah. Kami mempercayainya, mengimaninya, dan mengikuti agama Allah yang dibawa oleh Nabi kami. Lalu kaum kami menganiaya kami, menyiksa kami, dan menyebar fitnah agar kami mau meninggalkan agama kami dan kembali menyembah berhala dan tidak menyembah Allah lagi. Maka kami pun memilih untuk lari dan pergi mengungsi ke negerimu ini." Mendengar penjelasan panjang dari Ja'far, Najasyi berkata, "Bisakah engkau membacakan sedikit ajaran Allah yang dibawa oleh nabimu itu?" Kemudian Ja'far mengiyakan permintaan Najasyi, dan dia mulai membaca ayat Al-Quran surat Maryam. Mendengar bacaan Al-Quran Ja'far, Najasyi pun menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Begitupun juga dengan para petinggi kerajaan dan para pendeta yang ada di sekitar Najasyi juga ikut menangis, hingga air mata mereka membasahi lembaran-lembaran kitab suci yang ada di tangannya. Kemudian Najasyi berkata, "Sesungguhnya ayat-ayat suci di agamamu dan apa yang telah dibawa oleh Isa di agamaku berasal dari satu cahaya yang sama." Lalu Najasyi berkata kepada kedua utusan Quraisy, "Pergilah kalian berdua, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka semua kepada kalian." Dengan penuh rasa malu, Amr dan Abdullah pergi meninggalkan istana. Sesampainya di luar, Amr berkata, "Demi Allah, besok aku akan kembali untuk membuat mereka terusir dari negeri Habasyah ini." Lalu Abdullah berusaha mencegah, "Jangan lakukan itu. Meski berbeda agama, bagaimanapun juga mereka punya hubungan kekerabatan dengan kita." Namun keinginan Amr bin As sudah bulat. Dia berencana mengadukan kepada Najasyi tentang perbedaan kedudukan Nabi Isa menurut agama Islam dan agama Nasrani. Sebab agama Islam menganggap
bahwa Nabi Isa hanyalah seorang manusia yang diutus oleh Allah sebagai nabi sekaligus rasul, dan tidak lebih dari itu. Keesokan harinya, kedua utusan Quraisy kembali menghadap Najasyi. Mereka berkata, "Wahai Baginda Raja, sesungguhnya orang-orang bodoh yang mengungsi di negerimu itu punya pendapat penting tentang kedudukan Isa." Maka Najasyi pun kembali memanggil kaum Muhajirin ke istana. Awalnya kaum Muhajirin sedikit khawatir, akan tetapi mereka sepakat untuk berkata jujur. Ja'far bin Abi Thalib berkata kepada Najasyi, "Wahai Baginda Raja, kami akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kami. Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah. Allah membuktikan tanda-tanda kekuasaannya dengan meniupkan ruh kepada Maryam sang perawan." Setelah mendengar penjelasan dari Ja'far, Najasyi mengambil sebatang kayu kecil dari tanah. Lalu dia berkata, "Demi Allah, Isa dalam pandangan agamamu tidak jauh berbeda dengan agamaku. Mungkin perbedaannya hanya sebatas kayu ini. Sungguh kalian aman tinggal di negeriku. Siapapun yang berani mengganggu kalian akan menanggung akibatnya." Kemudian Najasyi berkata kepada utusan kerajaan, "Kembalikanlah hadiah-hadiah yang dibawa oleh dua utusan itu. Sungguh aku tidak membutuhkannya sama sekali." Dengan penuh keputusasaan, kedua utusan Quraisy pergi meninggalkan istana dengan membawa hadiah-hadiah yang telah dikembalikan oleh Najasyi. Sementara kaum Muhajirin hidup aman dan damai di negeri Habasyah. Demikianlah kegagalan kaum Quraisy dalam memulangkan kaum Muhajirin. Hijrah ke negeri Habasyah adalah hijrah pertama dalam Islam, meski Nabi Muhammad tidak ikut hijrah ke sana. Selanjutnya, balas dendam kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Ketika kaum Quraisy gagal memulangkan kaum Muhajirin dari negeri Habasyah, amarah mereka dalam menyiksa kaum muslimin yang masih tinggal di Mekah semakin berkobar. Mereka melakukan penyiksaan yang lebih brutal dari sebelumnya. Mereka memperlakukan Nabi semena-mena. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk melampiaskan dendamnya kepada beliau. Dikisahkan bahwa Utaibah bin Abi Lahab, yaitu mantan menantu Nabi, datang kepada beliau. Utaibah datang marah-marah untuk memprotes beberapa ayat Al-Quran. Kemudian dia mulai mengganggu Nabi, mengoyak baju beliau, dan meludahi wajah beliau, namun tidak berhasil mengenainya. Kemudian Nabi berdoa, "Ya Allah, terkamlah Utaibah dengan salah satu anjingmu." Doa Nabi ini benar-benar dikabulkan oleh Allah. Saat itu, Utaibah sedang berada di negeri Syam bersama beberapa orang Quraisy. Lalu ada seekor singa yang mondar-mandir mengincar kelompok kaum Quraisy. Utaibah mulai ketakutan. Dia berkata kepada orang-orang Quraisy yang lain, "Sungguh celaka, jangan-jangan ini binatang yang akan memangsaku sebagaimana Muhammad mendoakanku." Mendengar hal itu, orang-orang Quraisy yang lainnya mulai berusaha melindungi Utaibah dengan menempatkannya di tengah-tengah kerumunan. Akan tetapi, singa itu seakan-akan paham siapa orang yang harus menjadi mangsanya. Singa itu melompat melewati orang-orang Quraisy yang lain, lalu menerkam kepala Utaibah hingga dia tewas mengenaskan. Di kisah yang lain, yaitu Uqbah bin Abi Mu'id, dia pernah menginjak tengkuk Nabi Muhammad saat beliau sedang bersujud, sampai mata beliau melotot. Uqbah juga pernah mengganggu Nabi yang saat itu sedang sholat. Uqbah melingkarkan sarungnya di leher Nabi dan menjerat beliau sekuat tenaganya. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar menjauhkan Uqbah dari Nabi Muhammad. Ketika dakwah semakin sulit, muncullah secercah cahaya yang menerangi perjalanan dakwah agama Islam. Hal ini ditandai dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah adalah paman Nabi. Dia masuk Islam di akhir tahun ke-6 kenabian. Hamzah dikenal sebagai jagoan muda kaum Quraisy yang pemberani dan tidak takut kepada siapapun. Saat itu, Abu Jahal menghantamkan sebuah batu ke kepala Nabi Muhammad hingga berdarah. Ketika berita ini sampai di telinga Hamzah, dia bergegas mencari keberadaan Abu Jahal
dan membalasnya. Setelah itu barulah Hamzah masuk Islam. Keislaman Hamzah awalnya karena ingin menjaga harga diri Nabi Muhammad, karena dia tidak terima jika salah satu anggota keluarganya dihina. Akan tetapi setelah itu Allah membuka hati Hamzah sehingga dia benar-benar meyakini agama Islam dengan sungguh-sungguh. Setelah Hamzah masuk Islam, Allah kembali memberikan seberkas sinar yang lebih terang daripada sebelumnya, yaitu melalui masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar memeluk Islam 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah. Umar dikenal sebagai pribadi yang temperamental atau mudah marah. Umar adalah orang yang kasar dan bernyali besar. Bahkan sebelum dia masuk Islam, Umar sering menyiksa kaum muslimin. Saat itu, Umar mendatangi adik perempuannya yang terlebih dahulu masuk Islam. Umar datang dan melihat lembaran yang bertuliskan ayat-ayat suci Al-Quran yang sedang dipelajari oleh adik perempuannya. Pada saat itulah Umar memantapkan diri untuk pergi menemui Nabi di Darul Arqam dan menyatakan masuk Islam. Nabi Muhammad menjuluki Umar dengan nama Al-Faruq. Ketika Umar baru saja masuk Islam, dia mengajak Nabi dan kaum muslimin keluar secara terang-terangan. Maka berangkatlah kaum muslimin menuju Masjidil Haram secara bersama-sama. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Umar, sedangkan kelompok kedua dipimpin oleh Hamzah. Melihat hal ini, kaum Quraisy sangat sedih karena Umar sekarang berada di pihak kaum muslimin. Sejak saat itulah Nabi menjuluki Umar dengan nama Al-Faruq yang mempunyai arti pembeda. Sebab dengan ketegasan Umar, dia mampu berdiri di hadapan musuh untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Semenjak Umar dan Hamzah masuk Islam, kaum muslimin mulai berani sholat di sekitar Ka'bah. Bahkan kaum muslimin mulai berani mendakwakan agama Islam secara terang-terangan. Kaum muslimin juga mulai berani mengimbangi perlakuan musuh, bahkan membalas perilaku buruk mereka. Yang jelas, kaum muslimin menjadi lebih kuat semenjak Umar dan Hamzah masuk Islam. Namun hal ini tidak membuat kaum Quraisy menyerah. Bahkan mereka membuat strategi baru dengan cara bernegosiasi dan menawarkan beragam kedudukan menarik kepada Nabi Muhammad. Saat itu Utbah bin Rabi'ah sedang berkumpul bersama para pemimpin kaum Quraisy, sementara Nabi Muhammad sedang duduk seorang diri di sekitar Ka'bah. Utbah mendekati Nabi. Dia berkata, "Hai Muhammad, engkau telah membawa agama baru yang memecah belah persatuan kaummu. Sekarang dengarkanlah aku. Aku akan menawarkan kepadamu beberapa hal yang bisa engkau pertimbangkan. Jika yang engkau inginkan dari agamamu itu adalah harta, kami siap mengumpulkan harta kami untukmu hingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami semua. Jika yang engkau inginkan dari agamamu itu adalah kedudukan, kami siap untuk mengangkatmu menjadi pemimpin kami, hingga tidak ada seorang pun di antara kami semua yang berhak memutuskan perkara selain dirimu. Jika yang kau inginkan dari agamamu itu adalah kekuasaan, kami akan mengangkatmu menjadi raja di antara kami semua. Jika memang engkau dirasuki jin dan tidak mampu mengobatinya, kami bersedia mengobatimu dan membiayaimu sampai engkau sembuh." Kemudian beliau mulai menjawab tawaran Utbah dengan membacakan beberapa ayat Al-Quran. Setelah selesai, Utbah kembali menemui kaum Quraisy. Kaum Quraisy bertanya, "Bagaimana hasilnya?" Utbah menjawab, "Aku telah mendengar perkataan yang belum pernah aku dengar sama sekali. Demi Allah, ini bukan syair, bukan sihir, bukan pula ramalan. Patuhilah Muhammad, biarkanlah Muhammad dengan agamanya." Mendengar jawaban Utbah, kaum Quraisy malah menuduh yang tidak-tidak. Mereka berkata, "Sungguh Muhammad telah menyihirmu dengan lisannya." Hal ini membuat kaum Quraisy semakin penasaran, karena jawaban yang diberikan oleh Nabi hanyalah ayat-ayat Al-Quran. Beliau tidak mengatakan menerima ataupun menolak tawaran menggiurkan dari mereka. Maka kaum Quraisy kembali mengadakan pertemuan di sekitar Ka'bah bersama Nabi Muhammad. Setelah beliau duduk, mereka mulai memberikan tawaran menggiurkan
seperti yang sebelumnya dikatakan oleh Utbah. Mereka menyangka jika tawaran menggiurkan itu disampaikan secara langsung oleh semua pemimpin kaum Quraisy, tentu Nabi akan percaya dan mau menerimanya. Namun ternyata prasangka mereka ini salah besar. Dengan tegas Nabi menjawab, "Aku sama sekali tidak tertarik dengan tawaran kalian. Aku diutus oleh Allah tidak untuk menuntut harta kalian, tidak juga untuk menuntut kedudukan mulia di antara kalian. Bahkan aku tidak diutus untuk menjadi penguasa di antara kalian. Namun Allah mengutusku menjadi rasul bagi kalian. Allah menurunkan kitab kepadaku, maka aku sampaikan kepada kalian. Jika kalian mau menerimanya, kalian akan menerima balasannya, baik di dunia maupun di akhirat." Mendengar jawaban tegas Nabi, para pemimpin kaum Quraisy meminta beliau berdoa kepada Allah agar gunung yang ada di hadapan mereka berjalan. Dan mereka juga meminta Nabi untuk mengalirkan sungai-sungai serta menghidupkan nenek moyang mereka yang sudah mati. Jika semua permintaan mereka dikabulkan, mereka berjanji akan beriman dan bersedia masuk Islam. Bahkan mereka meminta diturunkan siksa berupa hujan batu dari atas langit. Lalu Nabi menjawab, "Itu adalah urusan Allah. Jika Dia menghendaki, Dia akan melakukannya." Kemudian kaum Quraisy mengancam dan mulai menyudutkan Nabi. Mereka berkata, "Sungguh kami tidak akan membiarkanmu sampai kami membinasakanmu, atau engkau yang akan membinasakan kami semua." Setelah itu Nabi pergi meninggalkan mereka. Beliau pulang kepada keluarganya dengan penuh kekecewaan karena harapan baik beliau untuk mengajak mereka masuk Islam tidak berhasil dilakukan. Ketika Nabi pergi, Abu Jahal berkata, "Hai kaum Quraisy, kalian lihat sendiri, Muhammad menolak semua tawaran kita. Sungguh saat Muhammad sedang sholat, aku akan menghadang dan melemparnya dengan batu yang paling besar yang bisa aku bawa." Keesokan harinya, Abu Jahal benar-benar menyiapkan batu seperti yang dia katakan. Abu Jahal duduk menunggu kedatangan Nabi. Biasanya beliau berangkat pada pagi hari untuk melaksanakan sholat di sekitar Ka'bah. Pada waktu bersamaan, kaum Quraisy juga berangkat menuju Masjidil Haram. Mereka semua menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal. Ketika Nabi sedang bersujud dalam sholatnya, Abu Jahal segera mengambil batu yang telah disiapkannya dan berjalan mendekati Nabi. Namun, ketika jarak Abu Jahal dan Nabi sudah semakin dekat, tiba-tiba Abu Jahal lari menjauh dengan penuh ketakutan. Bahkan tangannya menjadi kaku, sehingga batu yang dibawanya terjatuh. Kaum Quraisy pun mulai mendekat dan bertanya kepada Abu Jahal, "Apa yang telah terjadi?" Abu Jahal menjawab, "Saat aku mendekati Muhammad, tiba-tiba ada seekor unta besar yang menghalangiku. Demi Allah, aku belum pernah melihat unta dengan ukuran tubuh maupun taring seperti itu. Sungguh unta itu ingin memangsaku." Ketika peristiwa ini diceritakan kepada Nabi, beliau bersabda, "Itu adalah malaikat Jibril. Andai saja Abu Jahal terus mendekatiku, maka malaikat Jibril pasti akan menyambarnya." Peristiwa ini membuat kaum Quraisy sadar bahwa negosiasi dengan cara tawaran menggiurkan kepada Nabi telah gagal. Upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Abu Jahal juga gagal. Sehingga hal ini membuat kaum Quraisy mulai berpikir keras tentang strategi apa yang paling jitu untuk menghentikan dakwah agama Islam. Dalam hati mereka juga mulai timbul keraguan. Mereka mulai merenungkan apakah agama Islam memang benar-benar agama yang sesat, atau mungkin agama mereka sendiri yang sesat. Saat itu, para pemimpin kaum Quraisy pergi menemui Nabi. Mereka berkata, "Hai Muhammad, apabila engkau menerima Tuhan-Tuhan kami akan bersedia menyembah Tuhanmu. Sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama setahun, lalu kami menyembah Tuhanmu selama setahun pula." Dalam hal ini Allah berfirman, "Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
untukmu agamamu dan untukku agamaku. Al-Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Ketika kaum Quraisy gagal dalam negosiasi dan perdebatannya, mereka mulai kebingungan. Kemudian salah satu pemimpin mereka, yaitu Nadhr bin Haris, angkat bicara. "Hai kaum Quraisy, dulunya Muhammad adalah seorang remaja yang paling kalian sukai, paling benar perkataannya, dan paling bisa dipercaya. Setelah dia tumbuh dewasa dengan membawa ajaran agamanya, kalian mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang penyihir, dukun, penyair, dan orang yang gila. Pada kenyataannya, semua perkataan kalian tentang Muhammad tidak ada yang benar. Perhatikan baik-baik perkara ini, sebab kalian sedang menghadapi perkara yang besar." Pada akhirnya kaum Quraisy sepakat untuk bertanya kepada para pemimpin agama Yahudi tentang status kerasulan Nabi Muhammad. Maka berangkatlah Nadhr bin Haris dan beberapa orang Quraisy lainnya menuju Madinah. Setibanya di sana, para pemimpin agama Yahudi Madinah berkata, "Tanyakan 3 hal kepadanya. Jika dia mampu menjawabnya, berarti dia benar-benar seorang nabi sekaligus rasul. Namun jika dia tidak bisa menjawab, berarti dia hanya seorang pembohong. Pertama, tanyakan kepadanya tentang kisah sekelompok pemuda yang meninggalkan kaumnya pada zaman dahulu dan bagaimana kejadian yang menimpa mereka, sebab kisah mereka sangat menakjubkan. Yang kedua, tanyakan tentang seorang pengembara yang perjalanannya mampu mencapai ujung timur dan barat bumi dan bagaimana kisahnya. Yang ketiga, tanyakan tentang ruh dan apa itu ruh." Setelah mendapat petunjuk dari para pemimpin agama Yahudi, mereka pulang ke Mekah. Nadhr bercerita, "Hai kaum Quraisy, kami pulang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang akan menyelesaikan perkara kita dengan Muhammad." Maka pergilah kaum Quraisy menemui Nabi Muhammad untuk menanyakan 3 pertanyaan itu. Beberapa hari kemudian, Allah menurunkan surat Al-Kahfi sebagai jawaban dari pertanyaan pertama, yaitu kisah sekelompok pemuda di zaman dahulu yang disebut sebagai Ashabul Kahfi, dan juga jawaban pertanyaan kedua mengenai kisah seorang pengembara bernama Dzulqarnain. Sedangkan pertanyaan ketiga tentang ruh, Allah menjawabnya melalui surat Al-Isra. Setelah 3 pertanyaan itu dijawab, ternyata mereka masih tidak mau masuk Islam. Demikianlah beberapa strategi kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah agama Islam dan informasi dari para pemimpin agama Yahudi tentang kebenaran status kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Selanjutnya, pemboikotan terhadap Nabi Muhammad dan keluarganya. Kaum Quraisy telah menempuh berbagai cara untuk menghentikan dakwah agama Islam, mulai dari cara yang halus berubah menjadi cara yang kasar, cara yang lunak menjadi cara yang keras, dari negosiasi menjadi perdebatan. Ada yang awalnya ancaman berubah menjadi tawaran kedudukan, dan masih banyak lagi strategi-strategi yang mereka gunakan. Yang jelas mereka tidak punya langkah pasti untuk mencari agama yang benar lalu mengikutinya. Dalam diri mereka hanya ada keinginan untuk mematikan dakwah agama Islam, sehingga keyakinan sesat yang selama ini mereka yakini bisa kembali berjaya seperti sebelumnya. Pada akhirnya pilihan yang tersisa hanya satu, yaitu pedang. Akan tetapi, pedang hanya akan menimbulkan perpecahan di antara mereka. Bahkan pedang bisa membantai dan menumpas habis kaum Quraisy sendiri. Lalu mereka memutuskan untuk menemui Abu Thalib dan memintanya menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Dari awal Abu Thalib sebenarnya sudah mengamati gerak-gerik para pemimpin kaum Quraisy yang selalu berusaha mencelakai atau bahkan membunuh Nabi Muhammad. Setelah itu Abu Thalib mengumpulkan keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib dan mengajak mereka semua untuk melindungi Nabi Muhammad. Bani Muthalib adalah anak cucu keturunan Muthalib, sedangkan Muthalib merupakan saudara Hashim, sang buyut Nabi Muhammad. Ajakan Abu Thalib ini diterima oleh 2 anggota keluarga tersebut, baik dari mereka yang muslim maupun yang masih kafir, dan hanya ada 1 orang yang menolak.
dia adalah paman Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab lebih memilih berpihak kepada kaum Quraisy untuk memusuhi Nabi Muhammad dan kedua keluarganya. Saat itu, Bani Hashim dan Bani Muthalib mengadakan pertemuan di sekitar Ka'bah. Dalam pertemuan ini, mereka sepakat dan berjanji untuk selalu melindungi Nabi Muhammad. Sementara Abu Lahab dan kaum Quraisy mengadakan pertemuan di tempat lain. Dalam pertemuan ini, kaum Quraisy bersumpah untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib dengan tidak lagi menjalin hubungan pernikahan, jual beli, berteman, berkumpul memasuki rumah, atau berbicara dengan mereka. Boikot ini akan terus berlangsung sampai Bani Hashim dan Bani Muthalib bersedia menyerahkan Nabi Muhammad. Kaum Quraisy menulis perjanjian boikot ini di sebuah papan atau lembaran. Perjanjian boikot itu berisi kalimat bahwa kaum Quraisy selama-lamanya tidak akan menerima perdamaian dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum Quraisy tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka, kecuali jika mereka menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Orang yang menulis perjanjian boikot adalah Baghid bin Amr. Nabi Muhammad mendoakan penulis perjanjian boikot ini, dan tidak lama setelah itu, tangan Baghid menjadi lumpuh. Perjanjian boikot ini digantungkan di dalam Ka'bah. Sejak saat itu, Bani Hashim dan Bani Muthalib, yang muslim maupun yang masih kafir, tinggal di perkampungan Abu Thalib dan berpisah dengan kaum Quraisy. Peristiwa boikot ini terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 kenabian. Boikot ini diterapkan secara ketat. Aliran sandang pangan yang akan masuk ke Bani Hashim dan Bani Muthalib diputus oleh kaum Quraisy. Setiap bahan makanan atau barang dagangan yang akan masuk ke kota Mekah dengan cepat diborong oleh kaum Quraisy agar tidak jatuh ke tangan keluarga Nabi Muhammad. Keadaan Bani Hashim dan Bani Muthalib sungguh mengenaskan. Bahkan mereka terpaksa memakan dedaunan dan kulit binatang. Di perkampungan Abu Thalib ini sering terdengar rintihan kelaparan dari para perempuan dan anak-anak. Kalaupun ada barang yang sampai kepada mereka, itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Bani Hashim dan Bani Muthalib hanya bisa keluar untuk membeli berbagai kebutuhan hidup pada saat bulan-bulan suci saja. Sebab pada bulan suci atau Ashurul Hurum, kaum Quraisy diharamkan untuk berperang. Bulan suci terdiri dari bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ketika bulan suci tiba, Bani Hashim dan Bani Muthalib keluar dari perkampungan Abu Thalib untuk membeli kebutuhan hidup dari kafilah-kafilah dagang yang datang dari luar kota Mekah. Akan tetapi, jika barang itu sudah jatuh ke tangan kaum Quraisy, harganya melambung tinggi, khusus untuk Bani Hashim dan Bani Muthalib. Meski keselamatan Nabi Muhammad terancam, beliau dan kaum muslimin tetap keluar untuk mendakwahkan agama Islam pada saat musim haji tiba. Sementara Abu Lahab terus membuntuti dan berusaha mengganggu kaum muslimin dalam mendakwahkan agama Islam. Sekitar 3 tahun Bani Hashim dan Bani Muthalib diboikot oleh kaum Quraisy. Pada bulan Muharram tahun ke-10 kenabian, perjanjian ini dibatalkan dan boikot pun berakhir. Penyebabnya adalah dari pihak kaum Quraisy sendiri yang terpecah menjadi dua belah pihak. Pihak yang menolak perjanjian boikot ini dikarenakan mereka sudah menjalin hubungan baik dengan keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ada 5 orang kaum Quraisy yang akhirnya berani menampakkan diri untuk membatalkan perjanjian boikot. Mereka adalah Zuhair bin Abi Umayyah, Hisham bin Amr, Mut'im bin Adi, Abul Bakhtari bin Hisham, dan Zam'ah bin Aswad. Setelah kelima orang itu sepakat, mereka mengadakan pertemuan di malam hari untuk membahas dan merencanakan tentang pembatalan perjanjian boikot. Pada pagi harinya, kelima orang tersebut pergi menuju tempat berkumpulnya kaum Quraisy di sekitar Ka'bah. Zuhair sudah datang di sana lebih dahulu, sebab Zuhair adalah orang pertama yang berani mencetuskan ide pembatalan perjanjian boikot. Zuhair mendatangi orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul. "Wahai kaum Quraisy, apakah kalian tega menikmati makanan dan memakai pakaian, sementara Bani Hashim dan Bani Muthalib binasa dan tidak bisa berniaga? Demi Allah, aku tidak akan duduk diam sampai perjanjian yang kejam itu dibatalkan." Abu Jahal yang berada di situ
langsung menjawab dengan lantang, "Pembohong, demi Allah, perjanjian itu tidak boleh dibatalkan." Lalu Zam'ah memotong ucapan Abu Jahal, "Engkau lebih pembohong. Sebenarnya sejak dulu kami tidak pernah mendukung perjanjian boikot ini." Kemudian Abul Bakhtari, Mut'im bin Adi, dan Hisham bin Amr, satu persatu dari mereka mulai mengatakan ketidaksetujuannya terhadap perjanjian boikot. Dengan kesal Abu Jahal berkata, "Sungguh kalian berlima pasti sudah merencanakan ini semua." Saat itu Abu Thalib juga datang menemui kaum Quraisy. Kedatangan Abu Thalib ini untuk membuktikan perkataan Nabi Muhammad bahwa Allah telah mengisyaratkan kepada beliau tentang perjanjian boikot. Allah telah mengirim rayap untuk memakan habis tulisan atau lembaran perjanjian boikot itu, dan rayap tersebut hanya akan menyisakan nama Allah yang tertulis di sana. Nabi Muhammad menceritakan hal ini kepada Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib menceritakan informasi ini kepada kaum Quraisy. Setelah itu Abu Thalib berkata, "Jika Muhammad berbohong, kalian boleh menyelesaikan urusan ini dengannya. Akan tetapi jika Muhammad benar, kalian harus mengakhiri boikot ini dan tidak lagi berbuat zalim kepada kami." Semua orang yang datang di situ setuju, sebab ini adalah keputusan yang adil. Tanpa banyak bicara, Mut'im bin Adi langsung bangkit menuju tempat di mana perjanjian boikot itu digantungkan. Dan ternyata benar, rayap telah memakan habis lembaran perjanjian itu dan hanya menyisakan setiap bagian yang bertuliskan nama Allah, sehingga perjanjian boikot itu pun berakhir. Kaum Quraisy telah menyaksikan salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang begitu besar. Akan tetapi mereka tetap saja menolak kebenaran agama Islam. Bahkan mereka menuduh bahwa itu adalah sihir yang dibuat oleh Nabi. Dan hal ini telah dikisahkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus." Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 2. Setelah perjanjian boikot berakhir, Nabi Muhammad kembali keluar dan beraktivitas seperti biasanya. Kaum Quraisy memang tidak lagi melakukan pemboikotan, akan tetapi mereka masih saja mengintimidasi dan menghalang-halangi kaum muslimin dalam mendakwahkan agama Islam. Abu Thalib sendiri juga tidak menghentikan jaminan keamanannya kepada Nabi Muhammad. Namun saat itu, umur Abu Thalib sudah lebih dari 80 tahun. Selain karena umurnya yang sudah tua, beberapa peristiwa yang terjadi, seperti penderitaan di masa boikot, juga menjadi penyebab turunnya kesehatan fisik Abu Thalib, sehingga dia mulai sakit-sakitan. Kondisi ini membuat kaum Quraisy khawatir. Mereka berkata, "Jangan sampai Abu Thalib meninggal, nanti kita akan dihina oleh bangsa Arab yang lain." Mereka akan berkata, "Sungguh orang-orang Quraisy baru berani menghadapi Muhammad setelah pamannya meninggal." Tanpa banyak bicara, para pemimpin kaum Quraisy bergegas pergi menemui Abu Thalib. Jumlah mereka sekitar 25 orang, termasuk Abu Jahal. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, engkau pasti tahu maksud kedatangan kami ke sini. Engkau juga tahu apa yang terjadi di antara kami dengan keponakanmu itu. Tolong panggillah dia, agar dia membiarkan kami dengan agama kami, dan kami akan membiarkan dia dengan agamanya." Kemudian Abu Thalib memanggil Nabi Muhammad dan menyampaikan perkataan kaum Quraisy bahwa beliau harus berhenti mendakwahkan agama Islam. Nabi bertanya, "Wahai paman, bolehkah aku mengajak mereka pada sesuatu yang lebih baik?" Abu Thalib balik bertanya, "Kemana engkau akan mengajak mereka?" "Aku akan mengajak mereka mengucapkan satu kalimat." Mendengar jawaban dari Nabi, kaum Quraisy diam kebingungan. Akhirnya Abu Jahal berbicara, "Satu kalimat apa yang engkau maksud? Kami bisa memberimu 10 kali lipatnya." Dengan tegas Nabi menjawab, "Kalian harus mengucapkan la ilaha illallah dan meninggalkan apa yang kalian sembah selain dia." Mendengar jawaban Nabi, kaum Quraisy malah bertepuk tangan. Mereka berkata, "Hai Muhammad, apakah engkau ingin Tuhan-Tuhan itu menjadi satu Tuhan saja? Aneh sekali agamamu ini."
Lebih baik kita pulang dan kita pertahankan agama nenek moyang kita." Kaum Quraisy masih terus mempertahankan kesesatannya. Mereka tetap menganggap bahwa Allah bukanlah Tuhan satu-satunya. Menurut mereka, berhala-berhala juga termasuk Tuhan. Dan Allah telah mengkisahkan perilaku mereka ini di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, yaitu Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, 'Ini adalah penyihir yang banyak berdusta. Mengapa dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan.' Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, 'Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini, yaitu mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan." Al-Quran Surat Shad ayat 4-7. Sakit yang diderita oleh Abu Thalib semakin hari semakin parah. Tidak lama setelah itu, ajal datang menjemputnya. Abu Thalib wafat pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, tepatnya 6 bulan setelah berakhirnya perjanjian boikot. Sebelum Abu Thalib wafat, Nabi mendatangi pamannya itu. Ketika beliau sampai, ternyata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah sudah berada di sana bersebelahan dengan Abu Thalib. Nabi berkata, "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat ini bisa engkau pakai untuk membelamu di hadapan Allah." Mendengar perkataan Nabi, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah memotong pembicaraan. "Hai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama nenek moyangmu?" Mereka berdua terus-menerus mengajak Abu Thalib bicara, hingga akhirnya kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib, "Aku tetap dalam agama nenek moyangku." Kemudian Nabi bersabda, "Sungguh aku akan memohon ampunan bagimu paman, selagi aku tidak dilarang." Tidak bisa dibayangkan dan tidak perlu diterangkan lagi bagaimana perlindungan dan penjagaan Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad. Abu Thalib ibarat benteng yang menjadi perisai bagi dakwah agama Islam dari berbagai serangan para pemimpin kaum Quraisy. Namun sayang, di akhir hayatnya dia tetap meyakini agama nenek moyangnya. Mengenai kewafatan Abu Thalib ini, sebenarnya ada yang berpendapat bahwa dia wafat dalam keadaan muslim. Sebab bisa saja Abu Thalib terus mempertahankan agama nenek moyangnya demi membela Nabi Muhammad. Akan tetapi di dalam hatinya, dia mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2 bulan setelah Abu Thalib wafat, Khadijah binti Khuwailid, sang istri Nabi Muhammad, juga ikut wafat. Khadijah wafat di usia 65 tahun. Sementara saat itu usia Nabi 50 tahun. Khadijah adalah salah satu anugerah besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Dia mendampingi beliau selama 25 tahun. Khadijah menghibur beliau di saat susah, menyemangati beliau ketika menghadapi masa-masa sulit, membantu beliau menyampaikan misi dakwah agama Islam, serta membela beliau dengan jiwa dan hartanya. Bahkan Allah pernah mengirim salam kepada Khadijah. Allah juga sudah menyiapkan untuknya rumah di surga yang terbuat dari permata. Semenjak Abu Thalib wafat, gangguan kaum Quraisy kepada Nabi semakin menjadi-jadi. Bahkan ada yang berani menaburkan debu di atas kepala beliau, sehingga beliau pulang ke rumahnya dengan kondisi kepala dipenuhi debu. Salah satu putri beliau membersihkan debu itu dengan mengucurkan air mata. Lalu Nabi berusaha menghiburnya. "Wahai putriku, engkau tidak perlu menangis, karena Allah selalu melindungi ayahmu." Bahkan Nabi pernah bersabda, "Gangguan yang paling aku benci baru aku terima setelah wafatnya Abu Thalib." Beruntunnya penderitaan demi penderitaan yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian, mulai dari wafatnya Abu Thalib, lalu disusul dengan wafatnya Khadijah, dan bertambahnya gangguan dari kaum Quraisy, menjadikan tahun ini dikenal sebagai tahun duka cita. Di tahun ini Nabi Muhammad juga menikah dengan Saudah binti Zam'ah.
Saudah adalah perempuan pertama yang dinikahi oleh Nabi setelah wafatnya Khadijah. Demikianlah perjanjian Baikot keji yang dilakukan oleh kaum Quraisy dan berbagai peristiwa menyedihkan di tahun 10 kenabian. Selanjutnya dakwah di luar kota Mekah. Setelah Abu Thalib wafat, Nabi Muhammad tidak mempunyai pelindung di kota Mekah. Akhirnya beliau memutuskan untuk pergi ke kota Thaif dengan harapan penduduknya bersedia menerima dakwah atau setidaknya melindungi beliau dari gangguan kaum Quraisy. Jarak antara Mekah dan Thaif sekitar 100 km. Beliau berangkat pada bulan Syawal, tahun ke-10 kenabian. Nabi pergi didampingi oleh Zaid bin Harisah. Zaid adalah mantan budak Nabi yang kemudian dijadikan anak angkat oleh beliau. Selama di perjalanan, setiap kali bertemu dengan satu kabilah, beliau mengajak mereka untuk memeluk Islam, namun mereka semua menolak. Ketika sampai, tidak ada satupun pemimpin kota Thaif yang terlewat. Mereka semua sudah beliau datangi untuk diajak bicara. Akan tetapi, jawaban mereka semua sama. Pergilah engkau dari negeri kami. Ketika Nabi akan pergi meninggalkan kota Thaif, ada sekelompok orang jahat dan beberapa budaknya yang mencaci maki dan melempari beliau dan Zaid dengan batu. Bahkan ada salah satu dari lemparan batu mereka yang berhasil mengenai tumit Nabi hingga terompah atau sandal beliau berlumuran darah. Sementara Zaid terus berusaha melindungi beliau hingga kepalanya bocor. Hingga akhirnya Nabi dan Zaid berhasil menjauh dari mereka dan masuk ke kebun anggur dan kurma milik Utbah dan Syaibah. Mereka berdua adalah saudara kandung. Nabi bersembunyi di kebun itu sampai kelompok orang jahat tersebut pergi. Lalu Nabi berteduh dan bersandar di bawah pohon anggur. Setelah duduk beberapa saat dan sudah mulai merasa tenang, beliau berdoa kepada Allah. Sementara Utbah dan Syaibah merasa iba melihat kondisi Nabi dan Zaid. Lalu keduanya memanggil pembantunya yang beragama Nasrani bernama Adas dan memerintahkannya untuk mengambil setangkai anggur dan memberikannya kepada Nabi Muhammad. Maka beliau mengambil anggur tersebut, lalu membaca kalimat basmalah kemudian memakannya. Mendengar kalimat basmalah yang telah diucapkan oleh Nabi, Adas bertanya dengan penuh keheranan, "Sungguh, perkataan itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini." Nabi bertanya, "Engkau berasal dari negeri mana dan apa agamamu?" "Aku seorang Nasrani dan aku berasal dari Ninawi, dari negeri seorang hamba yang solih, yaitu Yunus bin Matta." Ada semakin heran mendengar jawaban Nabi itu. "Apa yang Tuhan ketahui tentang Yunus bin Matta?" Lalu Nabi menjawab, "Dia adalah saudaraku, dia adalah seorang nabi, dan aku juga seorang nabi." Adas pun langsung bersimpuh, lalu mencium kepala, tangan, dan kaki beliau. Sementara Utbah dan Syaibah yang menyaksikan kejadian itu berkata satu sama lain, "Sungguh Adas telah dirusak oleh laki-laki itu." Ketika Adas kembali, mereka berdua bertanya, "Apa yang engkau lakukan tadi?" Adas menjawab, "Wahai tuanku, di muka bumi ini tidak ada yang lebih baik daripada laki-laki itu. Sungguh dia telah mengabariku sesuatu yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh seorang nabi." Dan mereka berdua berkata, "Celakalah engkau Adas, jangan sampai dia memalingkanmu dari agamamu, sebab agamamu lebih baik daripada agama dia." Setelah itu Nabi Muhammad pulang ke Mekah. Beliau meninggalkan kota Thaif dengan hati gelisah dan penuh kesedihan. Ketika perjalanan beliau sampai di daerah Qornul Manazil, Allah mengutus malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung menunggu perintah dari Nabi membalikkan Aksyabain untuk ditimpakan kepada penduduk Mekah. Aksyabain adalah dua gunung yang ada di Mekah, yaitu Gunung Abu Qubais dan Gunung Qoiqoan. Saat tiba di daerah Qornul Manazil, Nabi melihat ke arah langit. Ternyata di sana ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyapa Nabi, "Hai Muhammad, Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu.
dan apa yang telah mereka perbuat atas dirimu. Sesungguhnya Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung. Engkau bisa memerintahkannya semaumu untuk membalas mereka." Lalu malaikat penjaga gunung mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian berkata, "Hai Muhammad, demikianlah aku diperintahkan. Sekarang terserah apa maumu. Jika engkau menghendaki, akan kubalik dan kutimpakan dua gunung itu ke kepala mereka." Namun Nabi menjawab, "Jangan, aku masih berharap dari anak cucu mereka muncul orang-orang yang menyembah Allah." Jawaban Nabi Muhammad ini mencerminkan pribadi yang luar biasa dan akhlak yang begitu mulia. Setelah bertemu malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung di daerah Qornul Manazil, beliau melanjutkan perjalanannya hingga di daerah Nakhlah. Di tempat inilah Allah mengutus rombongan jin yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami." Al-Quran Surat Al-Jin ayat 1-2. Kedatangan dan masuk Islamnya segerombolan jin ini membuat Nabi gembira. Apalagi malaikat penjaga gunung yang sebelumnya datang telah membuat beliau tenang dan tentram, karena Allah telah mengirim pertolongan gaib dari langit ketujuh. Sejak keluar dari kota Taif dalam keadaan didustakan dan diusir, wajah Nabi memang selalu muram. Akan tetapi saat ini beliau kembali bersemangat dan bertekad untuk pulang ke Mekah dan melanjutkan dakwah agama Islam. Zaid bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau bisa pulang, padahal kaum Quraisy telah mengusirmu dari kota Mekah?" Nabi menjawab, "Wahai Zaid, Allah pasti menunjukkan jalan keluar. Dia pasti akan menolong agamanya dan memenangkan nabinya." Beliau terus melanjutkan perjalanannya hingga mendekati kota Mekah, lalu mengutus seseorang dari Bani Khuza'ah menemui seorang pemimpin kabilah, yaitu Ahnas bin Syarik, untuk meminta jaminan keamanan. Namun ternyata Ahnas menolak. Beliau kembali mengirim utusan untuk menemui Suhail bin Amr. Namun ternyata Suhail juga menolak. Untuk ketiga kalinya, beliau mengirim utusan untuk menemui Mut'im bin Adi. Ketika utusan itu sampai, Mut'im menjawab, "Baiklah, aku akan memberi jaminan keamanan kepada Muhammad." Mut'im segera mempersenjatai dirinya sendiri dan mengumpulkan anggota kabilahnya. Dia berkata, "Ambillah senjata kalian dan bersiaplah di setiap sudut Ka'bah, karena aku telah memberi jaminan keamanan kepada Muhammad." Mut'im mengirim utusan menemui Nabi untuk mempersilahkan beliau memasuki kota Mekah. Dengan didampingi dengan Zaid, Nabi mulai berjalan menuju Masjidil Haram. Sementara itu, Mut'im dari atas hewan tunggangannya berseru dengan lantang, "Hai kaum Quraisy, sesungguhnya aku telah memberi jaminan keamanan kepada Muhammad. Maka jangan ada satu orang pun dari kalian yang berani menyerangnya." Akhirnya Nabi berhasil memasuki Masjidil Haram dan tawaf mengelilingi Ka'bah. Beliau juga mendirikan sholat 2 rakaat dan akhirnya pulang ke rumahnya. Sementara Mut'im dan anggota kabilahnya tetap membawa senjata untuk mengawal dan melindungi Nabi. Saat itu Abu Jahal sempat bertanya kepada Mut'im, "Hei Mut'im, apakah engkau sekedar memberi jaminan keamanan kepada Muhammad, ataukah engkau sudah menjadi pengikut Islam?" Mut'im menjawab, "Aku hanya memberi jaminan keamanan kepada Muhammad." Maka Abu Jahal berkata, "Kalau begitu, kami akan melindungi orang yang engkau lindungi." Nabi Muhammad sangat menghargai pertolongan dan jasa baik Mut'im. Ketika perang Badar selesai dan ada banyak sekali orang-orang Quraisy yang ditawan oleh kaum muslimin, Nabi bersabda, "Andai saja Mut'im masih hidup dan memintaku untuk melepaskan para tawanan ini, sungguh aku akan menyerahkan nasib mereka kepadanya." Kisah ini menunjukkan pribadi Nabi Muhammad yang sangat menghargai
jasa baik orang lain, meskipun dia bukan orang Islam. Jaminan keamanan adalah sebuah hak perlindungan bagi seseorang yang biasanya diberikan oleh pemimpin kabilah atau suku, sama halnya dengan jaminan keamanan yang pernah diberikan oleh Abu Thalib kepada Nabi Muhammad. Sebab Abu Thalib merupakan pemimpin kabilah Bani Hashim, dan Nabi sendiri juga berasal dari Bani Hashim. Pada tahun ke-10 kenabian, tepatnya di bulan Dzulhijjah, yaitu pada saat musim haji tiba, orang-orang dari segala penjuru Jazirah Arab mulai berdatangan ke kota Mekah. Mereka datang dari jauh untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Muhammad memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ada sekitar 15 kabilah yang beliau temui untuk diajak masuk Islam. Nabi juga meminta mereka untuk menolong dan melindungi beliau agar terus bisa melanjutkan perjalanan dakwahnya. Akan tetapi ke-15 kabilah itu semuanya menolak. Salah satu di antara mereka adalah Bani Amir bin Sa'sa'ah. Setelah menyelesaikan ibadah haji, Bani Amir pulang ke kampung halamannya. Lalu mereka menceritakan kejadian ini kepada tetua mereka yang tidak ikut ibadah haji. Mereka berkata, "Selama ibadah haji, kami didatangi oleh seorang laki-laki Quraisy. Dia mengaku sebagai seorang nabi. Dia mengajak kami untuk memeluk agamanya, melindungi dirinya, berdiri bersamanya, dan bersedia mengajaknya ke negeri kita." Mendengar hal itu, tetua Bani Amir meletakkan tangannya di atas kepala sambil berkata, "Wahai Bani Amir, sungguh keturunan Ismail itu sama sekali tidak berbohong. Apa yang dia sampaikan memang benar adanya." Di tahun berikutnya, tepatnya pada musim haji tahun ke-11 kenabian, ada 6 pemuda Madinah yang berhasil masuk Islam. Mereka ini adalah bibit-bibit yang nantinya akan membuka pintu gerbang kemenangan bagi dakwah agama Islam, sehingga kaum muslimin dapat hijrah ke Madinah dan membebaskan diri dari segala bentuk permusuhan, gangguan, dan penyiksaan kaum Quraisy. Saat itu, Nabi mendatangi kabilah-kabilah Arab yang sedang melakukan ibadah haji. Beliau datang pada malam hari agar tidak diganggu oleh kaum Quraisy. Nabi ditemani oleh Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Ada 2 kabilah yang beliau temui untuk diajak masuk Islam, namun keduanya menolak. Lalu Nabi melanjutkan perjalanannya menuju daerah Aqabah yang jaraknya sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Sesampainya di Aqabah, beliau mendengar suara orang sedang berbicara. Saat didatangi, ternyata ada sekelompok laki-laki sedang duduk bersama. Mereka adalah 6 pemuda Madinah dari suku Khazraj. Penduduk Madinah memang sudah sering mendengar dari orang-orang Yahudi yang ada di sana bahwa pada zaman ini akan diutus seorang nabi dan penduduk Madinah akan menjadi pengikutnya. Nabi bertanya kepada ke-6 pemuda Madinah, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang Khazraj." Nabi bertanya lagi, "Sekutu orang-orang Yahudi?" "Benar, kami adalah sekutu orang-orang Yahudi." Kemudian Nabi bergabung bersama mereka dan mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan tentang agama Islam. Setelah mendengar penjelasan dari Nabi, mereka berkata satu sama lain, "Kalian tahu tidak, demi Allah, dia adalah seorang nabi yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Jangan sampai mereka mendahului kalian mengikuti nabi ini." Maka ke-6 pemuda Madinah itu langsung menyatakan masuk Islam. Penduduk Madinah hidup dalam ancaman perang saudara antara suku Aus dan suku Khazraj. Peperangan ini terjadi karena adu domba orang-orang Yahudi yang ada di sana. Ke-6 pemuda itu berkata kepada Nabi, "Sesungguhnya kami tidak akan membiarkan kaum kami terus bermusuhan. Mudah-mudahan Allah menyatukan mereka melalui dirimu. Kami akan menemui mereka dan mengajaknya untuk mengikuti agamamu. Jika Allah mempersatukan kaum kami melaluimu, maka tidak ada orang yang lebih mulia selain dirimu." Ketika 6 pemuda ini pulang ke Madinah, mereka mulai memperkenalkan dan mendakwahkan agama Islam, sehingga Nabi Muhammad
semakin dikenal oleh masyarakat Madinah. Di tahun ini, Nabi juga menikahi Aisyah binti Abi Bakar. Demikianlah awal mula agama Islam dikenal oleh masyarakat Madinah dan awal terbukanya pintu gerbang hijrah bagi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.